Halo, selamat pagi semuanya ya. Nah, Zoom-nya sudah di-share di beranda saya ya. Semalam pertemuan Zoom meeting sama Pak Konjen ya, langsung dipandu sama Pak Konjen di jam 10, bahkan itu 2 jam ke depan, hampir 2 jam ya. Nah, dalam pertemuan tersebut saya pribadi sangat berterima kasih kepada Pak Konjen atas sambutan positifnya ya. Tetapi hanya satu yang saya sayangkan karena masih belum ada greget dari beliau untuk bersatu menolak ya. Nah, jadi mungkin ya ini satu shock terapi karena dalam 2 tahun terakhir ini setiap akhir tahun selalu ada yang namanya huru hara di akhir tahun ya. Dan bisa harap dijadikan satu evaluasi sendiri bagi KJRI, konsul maupun konjennya ya, bahwa BMI Hong Kong itu memang berbeda ya. BMI Hong Kong itu memiliki akses atau memiliki cara berpikir yang berbeda ya dari yang lainnya. Nah, dan dalam pertemuan semalam kita semua di situ pada dasarnya menolak dengan berbagai alasan. Apapun alasannya, persyaratan surat izin wali bagi renew kontrak kita menolak. Terlepas teman-teman sudah menyampaikan poin-poinnya, ya utamanya kita menolak. Namun dari Pak Konjen sendiri masih belum bisa menyatakan beliau ikutan menolak. Karena beliau masih menjanjikan mau disampaikan ke Jakarta dulu dan diharapkan hari ini mendapatkan hasilnya sesuai harapan. Nah, jadi dari pernyataan beliau ini kita pun masih ambigu ya. Jadi Zoom kemarin itu masih jajak pendapat yang notabene menurut saya kurang pas, tapi ya apalagi, tapi itu salah satu respon positif, saya hargai ya. Namun kalau Pak Konjen mau keluar dari zona nyaman atau zona aman ini, sanggup bilang bahwa menolak dan berbagai alasannya itu bisa dijadikan sebagai evaluasi, mungkin itu akan lebih baik lagi. Nah, dan peraturan tersebut, surat izin wali ini kalau untuk negara lain mungkin saya pun juga kurang tepat ya. Jangan surat izin wali lah. Kalau bisa dilampirkan di saat mereka bukan perpanjang kontrak, perpanjang paspor di negara lain ya, seperti Malaysia ya kan. Malaysia ini teman-teman di Malaysia ini kan kurang banget ya perlindungannya pekerja migran itu. Karena apa? Kurangnya informasi ya kan. Terus perlindungan payung hukum yang kurang, tidak ada serikat ya. Kalau Singapura masih beruntung ya, ada MOM ya kan, ada home ya kan, ada teman-teman. Nah, sementara untuk Malaysia ini kita susah. Banyak sekali teman-teman kita yang di Malaysia itu terampas haknya, di antara gaji, dokumen mereka ditahan, bahkan overstay itu kadang bukan maunya mereka loh. Kadang majikan males bayar agen, nggak mau renew. Nah, dan juga maksudnya nggak mau mengurus, jadi dibiarkan begitu saja. Dan itu kebanyakan terjadi yang di pelosok-pelosok ya, bahkan di kota pun juga ada. Karena kurangnya pengawasan, nah kurangnya sistematis komputerisasi yang mendukung ya. Dan KBRI Malaysianya sepertinya pasif ya, maaf ya Pak ya, sepertinya pasif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya juga menerima konsultasi itu tidak hanya dari Hong Kong saja ya, dari berbagai negara, bahkan Arab juga. Namun sejauh ini saya selalu menggunakan KJRI Hong Kong untuk menjadi penghubung, mengingat saya berada di Hong Kong. Dan kenapa saya menggunakan KJRI Hong Kong? Karena ini instansi per instansi itu akan lebih baik jika dibanding individu ya. Nah, meskipun hasilnya nanti seperti apa, itu kan terlepas hasilnya komunikasinya KJRI Hong Kong dengan pihak KBRI atau perwakilan di sana, itu sudah beda lagi. Tapi biasanya saya pasti dikasih follow up sama mereka. Nah, kayak kemarin waktu masa pandemi itu ada yang sakit dan pengen pulang dari Malaysia, itu pun sama. Nah, kalau nggak salah orang Blitar. Nah, saya pun juga meminta bantuan kepada KJRI Hong Kong untuk mengkomunikasikan dengan pihak KBRI Malaysia. Nah, dan jadi cara saya mungkin seperti itu ya. Jadi lebih ke arah instansi ke instansi. Nah, sementara dari Zoom semalam, selain penolakan itu tegas, ya kan, kami berharap sekali kepada KJRI Hong Kong, terutama Pak Konjen, bergandeng tangan, berani menolak, ya, berani menolak
kebijakan ini, kewajiban surat izin wali ini, ya kan? Dan disampaikan pula oleh Mbak Aida ya sepertinya bahwa izin tersebut tidak diperlukan sampai ke kelurahan atau sampai tertulis, sebenarnya itu bisa dilakukan secara lisan. Nah, mungkin ini satu evaluasi juga. Nah, kan itu videonya ada. Nah, videonya sudah di-share oleh Bandung Enterprise ya. Dan di sana teman-teman bisa menyaksikan di wall saya juga karena saya juga share. Nah, terus untuk KJRI Hongkong ini masukannya hanya dari saya adalah SOP pengajuan kontrak untuk list nama majikan dalam rumah itu nama-namanya siapa saja. Karena apa? Di saat dari beberapa kasus yang kita flashback, pelanggaran oleh satu nama, kemudian dia berganti nama dan masih dalam satu rumah satu alamat itu, nah itu KJRI tidak tahu karena kan markupnya hanya di nomor kontrak, ya kan? Tapi list nama majikan kan tidak semuanya ada. Nah, dan biasanya majikan udah menyerahkan ke agensi karena ini kan bersifat privasi juga. Agensi tidak berkewajiban melampirkan kepada KJRI karena memang tidak ada ketentuannya. Nah, tapi karena ini kan jelas data privasi seseorang, bukan berarti untuk dipublikasikan, tapi ini untuk kepentingan formalitas prosedural yang seharusnya. Itu saran dari saya. Terus untuk selanjutnya konsulnaker dalam pengaduan kasus ya kan di bawah itu diharapkan lebih fast respon dan cara menanganinya lebih terorganisir. Nah, dan pagi ini baru saja ada laporan kasus seorang BMI digigit anjing dan tidak puas mendapatkan jawaban dari pihak KJRI Hongkong. Nah, nanti akan saya update ya anaknya kasusnya seperti apa. Dia baru bekerja 6 bulan dan digigit anjing, tidak dibawa ke rumah sakit oleh majikannya, dan agen dan majikan sudah sangat tahu kondisi tersebut. Sementara anak ini pengen keluar dan KJRI hanya menjanjikan menghubungi majikan dan agen. Nah, ada waktunya KJRI ini mengambil langkah lebih agresif. Ada waktunya KJRI ini mengambil langkah lebih ekstrim di waktu-waktu tertentu. Jadi ada mungkin beberapa kasus yang KJRI memang harus koordinasi dengan agen. Tapi memang langkah awal memang harus ditegur dulu, peringatan dulu. Tapi kalau anaknya ini sudah mengalami ketakutan dan ada bukti, mbok yao mau melangkah lebih jauh ya. Ini tugasnya sepertinya adalah Satgas ya. Selebihnya masalah penolakan kita tetap menolak dan kita berharap Pak Konjen berani menolak dan mencabut peraturan tersebut sebelum 31 Desember karena memang peraturan itu dijalankan di 2022 ya kan. Dan untuk BP2MI diharapkan lebih mengevaluasi lagi ya, karena tidak etis kalau jawaban-jawaban kalian itu hanya menyalahkan pihak terkait yang tidak setuju dengan keputusan kalian ya. Setiap orang dari kita atau setiap PMI itu menyatakan ketidaksetujuannya juga punya alasan. Mereka menyatakan setuju juga punya alasan. Dan sejauh ini saya pribadi, jika peraturan tersebut masuk akal dan memang sesuai, saya tetap mendukung. Tetapi kalau peraturan tersebut memang tidak bisa ditoleran dan tidak jelas alasannya, otomatis saya berontak. Jadi setiap dari kita berhak bersuara ya kan. Ini kan negara demokrasi. Jadi stop intimidasi bagi mereka yang mungkin berbeda pendapat, dan diharapkan lebih mengevaluasi atau kita sama-sama saling mengevaluasi, saling mengisi untuk perubahan lebih baik. Nah, untuk Pak Konjen, kayau ya Pak ya. Semoga Pak Konjen kuat ya, dan juga konsul-konsul lainnya. Terima kasih.